Bapak Ibu, sedulur-sedulurku kabeh, meski bulan Agustus sudah berakhir, saya ingin mengajak panjenengan semua kembali merenung 76 tahun usia kemerdekaan negara kita. Di usia yang sudah cukup matang ini seharusnya kita sudah berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan tentu saja mandiri. Tapi rasa-rasanya banyak yang berkata, kok belum ya? Bapak Ibu, jadi gini. Setelah saya renungkan, pandemi ini kok seperti koco benggolo bagi bangsa ini. Hanya diserang virus yang tak kasat mata, kita langsung kalang kabut tak karuan. Produksi masker yang kita butuhkan tidak cukup, sehingga kita harus impor pada saat itu. Bahan baku APD tidak punya, kita mesti harus impor dari beberapa negara. Reagen tidak bisa kita buat sendiri, ya tepatnya belum bisa buat sendiri. Dan ini harus beli dari banyak negara lain. Terakhir kemarin kita juga kelimpungan menyediakan oksigen. Saya baru tahu ternyata kita juga belum bisa membuat tabung oksigen. Ini PR kita mesti kita selesaikan. Ya belum lagi soal kurangnya fasilitas-fasilitas medis dan SDM tenaga kesehatan kita yang sudah sama-sama kita ketahui bersama. Jadi bagaimana bisa dibilang mandiri kalau apa-apa kita mesti impor atau beli dari negara lain. Padahal kemandirian dan kedaulatan bangsa adalah cita-cita kita sejak kemerdekaan diproklamasikan. Untung Pak Presiden bergerak cepat. Meskipun kita belum bisa buat, kita bisa mendapatkan itu untuk kebutuhan rakyat. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita tidak akan tinggal diam. Kita menolak jatuh pada lubang yang sama. Jika corona telah memberitahu bahwa kita tidak bisa bikin obat sendiri, tidak bisa bikin vaksin sendiri, tidak bisa bikin alat kesehatan atau APD, bahkan masker secara mandiri, maka jadi harga mati bagi negara untuk menyiapkan segala sistem dari infrastruktur agar semua itu bisa kita penuhi sendiri. Riset yang selama ini menjadi nomor kesekian, sekarang harus diprioritaskan. Anggarannya harus ditingkatkan, seperti lembaga BRIN yang disebut. Alhamdulillah, kami di Jawa Tengah langsung membuat BRINDA, meskipun segera kita cangkokkan dulu kepada organisasi yang ada. Sehingga kita juga bisa bikin laboratorium canggih, atau setidaknya ya bisalah laboratorium berkelas dunia. Sekaligus membangun SDM-nya tentu saja. Kalau perlu saudara-saudara kita yang jadi ahli di luar negeri, kita panggil, pulang. Misalnya ahli vaksin di Inggris itu, kita panggil. Saya hakul yakin, Garuda masih bersemayam di dada mereka. Uang atau penghasilan saya rasa bukan kendala utama untuk mereka mau pulang. Tapi ruang serta penghargaan terhadap proses keilmuanlah yang jadi pertimbangan mereka yang paling utama. Kalau negara sendiri bisa mendukung, menghargai, dan menjunjung tinggi hasil usaha mereka, kenapa mesti memberi kebanggaan dan keuntungan kepada negara lain? Tapi nggih niku Bapak Ibu, kalau ada saudara kita yang ahli, yang sudah melahirkan temuan, ya harus kita dukung. Jangan malah dikebiri, kalau perlu, ayo berproses bareng-bareng demi karya yang luar biasa. Misalnya, teman-teman ahli dari UGM yang menemukan jinus, sejak awal sih, saya sudah sampaikan dan mewanti-wanti kepada kawan-kawan itu. Hasil karya panjenengan ini pasti bahkan dihajar kelak kemudian hari oleh banyak orang. Pasti. Dan itu jangan gentar. Jika dibilang ada kelemahan, gak apa-apa. Jangan dihentikan. Terus lakukan penyempurnaan dan pengembangan-pengembangan dengan satu harapan ada generasi kedua, ketiga, keempat makin sempurna nantinya. Nah, fasilitas, sistem, dan orang-orang dengan kemampuan seperti inilah yang mesti disiapkan oleh negara ini. Sambil kita menyiapkan itu, semuanya, Bapak Ibu, saat ini masih banyak loh saudara-saudara kita yang mesti kita obati. Setidaknya, ya meringankan duka mereka.